Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai Ustadz Aflis. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Najwa, saya Mihan, saya Farel, saya Jessica, saya Vino, saya Aji, saya Bagas. Assalamualaikum Ustadz, kami ingin bertanya, apa yang jujur dan pentingnya sifat jujur bagi seseorang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi jujur itu dari bahasa Arab, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu. As-sidqu itu benar, artinya benar atau jujur. Nah, secara istilah jujur itu adalah kesamaan antara perbuatan yang tidak terlihat dengan perbuatan yang terlihat. Kesamaan antara perkataan dan perbuatan, dan kesamaan antara apa yang didengar sesuai dengan yang kenyataan. Seperti itu. Nah, tadi contohnya ya, persamaan antara perbuatan yang tidak terlihat dengan yang terlihat. Seperti kita mengenal teman kita nih, si A misalnya. Si A ini katanya pendiam. Kalau sendirian sukanya pendiam. Tapi ternyata apa? Ketika kita misalnya sengaja menginap di rumahnya, ya kan, akhirnya kelihatan tuh wataknya. Ternyata dia nggak diam, nggak pendiam. Sukanya apa? Ngomong, pokoknya ngomongnya nggak berhenti, banyak ngomong. Nah, jadi nggak ada kesamaan di sini. Berarti ini anak ini nggak jujur, atau si A ini nggak jujur. Atau ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Terkadang seperti kita sendiri, ya kan, terkadang kita ini atau di dalam kelas lah, contohnya di dalam kelas ada misalnya yang papan tulis tadi asalnya bersih, tiba-tiba dicoret-coret. Akhirnya semua kelas bertanya kan, ini siapa yang coret-coret? Dan gurunya pun bertanya, siapa yang coret-coret? Nah, kalau ada yang mengaku saya, berarti dia orang jujur. Karena apa? Memang kenyataannya dia yang tadi yang coret-coret. Nah, jadi perkataan sama perbuatan dia itu sama. Tapi seandainya ketika guru tadi tanya siapa yang coret-coret papan tulis, ternyata nggak ada yang ngaku. Berarti ini apa? Perkataan sama perbuatan nggak sesuai. Nah, ini berarti nggak jujur. Atau persamaan antara yang didengar ya sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu. Nah, seperti tadi ya, kita mendengar nih teman kita si A ini katanya orangnya pendiam. Tapi ketika kita melihat sendiri, kan kita tadi baru dengar katanya begini. Tapi ketika kita melihat kenyataan sendiri di kelas, wah ternyata orangnya nakal banget, seperti itu, atau banyak bicara, banyak bohongnya. Nah, ini apa? Jadi nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau ternyata kita melihat, oh benar ya, orangnya pendiam banget, nggak mau ngomong, sampai ngomong A aja nggak mau. Kalau sampai mau batuk aja, misalnya. Nah, jadi ini perkataan yang didengar sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah yang dinamakan dengan jujur. Terus apa tadi pentingnya sifat jujur itu? Nah, sifat jujur ini sangat penting karena semua yang kita lakukan ini sebenarnya berkaitan dengan sifat jujur ya. Jadi seluruh sifat baik kita ini akan kembali kepada sifat jujur ya, baik dari sisi perkataan maupun perbuatan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini yang pertama tadi, seluruh sifat baik itu kembalinya kepada sifat jujur. Dan yang kedua, sifat jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Masya Allah ya. Pentingnya sifat jujur seperti ini. Jadi kalau kita ditanya sama guru misalnya, atau ditanya sama teman kita, sudah makan belum? Jawab aja. Kalau belum ya bilang belum. Kalau sudah bilang sudah. Jangan mentang-mentang sudah makan, kamu sudah makan belum? Belum. Ayo makan yuk, makan lagi ya kan? Nah, enak jadinya. Tapi ini kan bohong. Bilang aja jujur, sudah. Ya alhamdulillah kalau diajakin makan lagi. Kalau enggak ya jangan marah. Atau kalau enggak ya minta traktir gitu. Tapi jangan juga minta traktir. Nah, intinya itu. Jadi sifat jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Dan
Di antaranya juga sifat jujur itu membuahkan banyak sekali kebaikan ya. Jadi orang-orang ketika kita ditanya suka berkata jujur, perbuatan kita juga sesuai dengan apa yang kita katakan, akhirnya apa? Orang-orang akan percaya sama kita. Ya, orang-orang akan percaya sama kita. Nah, jadi sifat jujur membuahkan sifat baik kepada kita sendiri. Nah, itu. Selanjutnya saya ingin tanya Ustaz, kenapa jujur sangat diharuskan dalam Islam? Ya. Jujur diharuskan di dalam Islam ya, karena tadi seperti yang sudah kita jelaskan, di antara pentingnya sifat jujur itu semua sifat kebaikan itu kembali kepada sifat jujur ya. Dan nanti kepribadian kita yang dikenal orang itu dari sifat jujur kita ya kan? Makanya di Rasulullah SAW bersabda menyambung hadis yang tadi ya, sesungguhnya fa inna rajula la yasduqu hatta yakuna indallahi siddiqan. Kalau seseorang itu selalu berkata jujur, maka Allah akan mencatatnya dia itu orang yang jujur, orang yang selalu berkata jujur. Dan kalau Allah sudah mencatat oh orang ini jujur, maka semua makhluk akan mengikuti. Oh orang itu benar-benar jujur, akan mengakui. Karena apa? Perbuatan dan perkataannya sesuai oh, orang jujur. Ya kan? Sebaliknya, kalau orang itu sukanya berdusta, sukanya berbohong, pasti apa? Meskipun dia itu teman kita, ya kan, kerabat kita, pasti kita akan tahu ini orangnya sukanya bohong. Karena apa? Lama-kelamaan dia akan ketahuan. Gak mungkin orang yang sukanya bohong gak ketahuan, pasti ketahuan. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang tadi mengatakan wa inna rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang itu yang suka berkata bohong, pasti nanti Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bohong atau pembohong, istilahnya pendusta. Dan kalau Allah sudah mencatat dia ini orang pendusta atau pembohong, pasti semua makhluk yang ada di bumi pasti akan mengakui. Oh, pasti lama-kelamaan akan tahu sukanya bohong satu, bohong lagi dua, tiga, sampai berkali-kali. Dan akhirnya apa? Pembohong atau pendusta akan disematkan kepada orang itu. Nah, jadi itulah diantara pentingnya sifat jujur juga ya, dan diharuskan di dalam agama Islam. Nah, agama Islam agama yang murni, agama yang fitrah, nggak mungkin mengajarkan kepada kebohongan. Ya kan? Kebohongan itu sifat tercela, sedangkan jujur itu sifat yang terpuji. Izin bertanya Ustaz, apa pentingnya sifat menepati janji? Sifat menepati janji. Ini ada kesamaan antara jujur tadi, sifat menepati janji dan juga jujur. Karena janji itu adalah kesepakatan antara dua orang ya, orang pertama dan orang kedua. Kemudian konsekuensi dari janji itu adalah harus ditepati, ya kan? Harus ditepati. Misalnya si A dan si B sudah janjian besok hari Senin kita ketemuan ya sudah janji ketemuan di masjid misalnya seperti itu. Nah kalau dia nanti menepati janji berarti dia jujur, ya kan? Jujur karena apa yang dia katakan kemarin ternyata terbukti pada hari itu betul. Tapi kalau dia nggak menepati janji, jadi dia nggak datang ke masjid, oh berarti dia ini pembohong. Karena apa? Dia kemarin sudah berkata iya bertemu, ternyata pada hari H dia nggak ketemu. Nah, berarti ini kedustaan, kebohongan seperti itu. Dan dia melanggar janji. Dan pentingnya sifat ini, ya kan? Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salah satu. Tanda-tanda orang-orang munafik atau tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, jika dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Nah, konsekuensi dari janji tadi itu harus ditepati. Kalau dia nggak menepati janji, maka artinya dia apa? Di dalam hatinya itu ada tanda-tanda kemunafikan. Dan tanda kemunafikan ini sangat berbahaya. Apabila ada tanda kemunafikan dalam diri kita,
akhirnya kita menjadi orang yang munafik, balasannya apa orang yang munafik? Orang munafik tempatnya ada di neraka yang paling dasar. Allah berfirman, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya ada di neraka yang paling dasar. Itu banget. Saya sih bertanya Ustaz, apakah berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan? Berbohong demi kebaikan. Ya. Berbohong demi kebaikan. Apakah boleh? Nah, seperti tadi yang disinggung ya, jujur. Jujuran itu suatu keharusan di dalam agama Islam. Nah, berarti kalau bohong itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Namanya berbohong itu nggak boleh. Karena jujur adalah sifat terpuji, sedangkan bohong adalah sifat tercela. Dan Allah dan juga Rasulullah mencela sifat bohong seperti itu atau sifat dusta. Dan kita ini sebenarnya juga diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berteman dengan orang-orang yang jujur. Dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian senantiasalah selalu bersama orang-orang yang jujur. Nah, itu pentingnya sifat jujur. Nah, kalau kita bohong berarti artinya kita nggak boleh berbohong. Tapi ada momen-momen atau peluang di mana kita boleh berbohong. Tapi sebenarnya bahasanya bukan bohong. Kita menjawab pertanyaan itu untuk menghindari kebohongan, ya. Itu disebut dengan tauriyah dalam agama Islam, disebut dengan tauriyah. Jadi kita menjawab suatu pertanyaan karena kita ingin menyembunyikan jawaban itu untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Jadi istilahnya bukan bohong, tapi tauriyah. Jadi tauriyah itu menjawab dengan suatu jawaban yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, kita memaksudkan jawaban ini kepada makna tertentu, tapi dipahami orang lain makna yang lain. Seperti itu, makna yang lain. Contohnya, ya, Rasulullah waktu perang Badar atau perang Uhud, beliau melakukan penyelidikan. Ini jumlah musuh ada berapa? Pengen tahu gerak-gerik musuh itu seperti apa, ya kan? Nah, beliau mencoba melakukan mata-mata dengan salah seorang sahabat. Kemudian tiba-tiba beliau ini bertemu dengan seseorang, nggak tahu itu dari musuh atau nggak tahu di mana dari mana. Tapi yang jelas kalau dalam keadaan peperangan seperti itu pasti berbahaya. Kalau ditanya kamu siapa, saya seorang Islam misalnya, pasti nanti kalau dia dari golongan musuh bisa dibunuh, ya kan? Nah, makanya di sini harus hati-hati. Nah, Rasulullah kemudian waktu itu ditanya, kamu dari mana? Min aina anta? Kamu dari mana? Maka Rasulullah menjawab, ana min ma'in. Aku dari air. Nah, maksudnya apa? Jadi ma dalam bahasa Arab itu ada dua arti waktu itu. Ma sendiri artinya adalah air. Dan ma waktu itu adalah nama tempat dari suatu daerah di Syam atau di mana. Jadi nama tempat. Jadi ada dua makna, air dan tempat, nama tempat. Nah, maksudnya Nabi ketika ditanya kamu dari mana, saya dari air. Maksudnya manusia itu diciptakan dari air mani, ya kan. Tapi yang difahami dari musuh yang bertanya tadi, maksudnya ma itu dari tempat, dari suatu daerah. Oh, berarti maksudnya ketika Rasulullah menjawab seperti itu, maka musuh akan memahami, oh dia dari Syam, dari suatu tempat ini, jadi nggak berbahaya. Makanya ini penting, ya, namanya tauriyah. Jadi dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita boleh saja berbohong, istilahnya bukan berbohong, tapi tauriyah. Mengalihkan jawaban kepada makna yang lain, ya, mengalihkan jawaban kepada makna yang lain untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan atau dalam keadaan darurat seperti itu. Ya.
Ustaz, saya ingin izin bertanya, jika kebohongan sudah terlanjur dan kita mengakui perbuatan kita, maka bagaimana sikap benar? Sudah terlanjur berbohong, terus ingin mengakui kesalahan yang sebenarnya seperti itu ya. Ya. Nah, dalam Islam ya, itu diajarkan yang namanya tabayyun. Tabayyun ya. Tabayyun itu mencari penjelasan. Ini juga sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Misalnya nih, teman kita melakukan kesalahan. Kemarin misalnya di suatu kelas misalnya ada teman kita yang kehilangan HP misalnya. Ketika ditanya siapa yang mengambil HP, ya kan? Nggak ada yang ngaku. Padahal yang mengambil ini si A, ya, yang ngambil si A. Tapi dia nggak ngaku. Ya kan? Karena apa? Nggak ngakunya ketahuan kenapa? Karena di dalam kelas itu nggak ada yang ngaku. Tapi akhirnya lama kelamaan dia mengaku, ya Allah saya berbohong, saya nanti rusak. Ya kan? Ini wah, pokoknya intinya bahaya. Akhirnya dia ingin mengakui, tapi bagaimana nanti konsekuensinya orang-orang akan apa? Teman-teman akan bully saya, akan melecehkan saya dan sebagainya. Nah, sikap yang benar bagaimana? Dia tetap harus mengakui, harus tabayyun. Nah, ini namanya tabayyun, memberikan kejelasan. Kalau berani gentle, dia datang kepada teman-temannya, mengakui saya yang mengambil HP-nya. Atau kalau nggak berani, kepada orang yang kehilangan saja. Siapa yang kehilangan? Misalnya si C, datang, si A datang ke si C. Si C, saya minta maaf, saya kemarin yang mengambil HP, ya kan? Tapi minta tolong, saya jangan disebar ke teman-teman jangan sampai tahu kalau saya yang mencuri HP kamu si C. Nah, ini nggak masalah, ya. Jadi kalau misalnya mengakui kesalahan itu berpikir akan direndahkan, dilecehkan, dicemooh, dibully, enggak, ada solusinya. Kamu bisa ada cara tertentu ya, dengan mendatangi orang yang kita bohongi misalnya, dan kita beri penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan jangan lupa untuk minta maaf karena sudah membohongi seperti itu. Ya, gitu. Oke, selanjutnya Ustaz. Apa sih balasan orang yang jujur dan balasan orang yang suka berbohong? Nah, balasan orang yang jujur sama balasan orang yang berbohong. Nah, ini jawaban ini dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Rasulullah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa jujur sampai Allah mencatatnya dia sebagai orang yang jujur. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa orang yang jujur itu ya pasti akan membawa kebaikan. Bahkan orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang jujur, bahkan dipercaya menjadi orang yang terpercaya. Makanya Rasulullah disebut dengan Al-Amin karena beliau orang yang jujur. Terus yang kedua, kalau dia senantiasa jujur, ya kan, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, nanti insya Allah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, kejujuran itu akan mengantarkannya ke dalam surga. Jadi balasan jujur itu adalah surga. Sebaliknya, yang dusta, apa balasannya? Wa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada keburukan, kecelakaan. Wa inal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kecelakaan atau keburukan itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzib. Sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hingga Allah akan mencatatnya, akan menstempelnya sebagai seorang pendusta. Makanya seperti sebaliknya dari faedah yang pertama tadi, orang yang senantiasa berdusta nanti itu akan pasti ada keburukan-keburukan yang akan didapatkan. Dan kalau dia senantiasa berdusta, sebagaimana sabda Nabi tadi, orang yang berdusta nanti balasannya adalah neraka. Nah, itulah balasannya orang yang jujur sama orang yang berbohong. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Apa balasan bagi orang yang melanggar janji? Balasan orang yang melanggar janji. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, Rasulullah bersabda ya tadi, ayatul munafiki salah satu.
tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, jika berkata berdusta, jika berjanji menyelisihi, dan jika diamanahi dia berkhianat. Nah, balasan orang yang melanggar janji ya, melanggar janji. Nah, ini kemunafikan ya. Jadi kalau dia melanggar janji, bisa jadi di dalam hatinya itu ada benih-benih kemunafikan. Ini bahaya. Kalau dia diterus-teruskan, ayo diajakin janji, dilanggar terus, janji dilanggar, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali kalau janji pasti dilanggar terus. Nah, ini bisa-bisa benih-benih kemunafikan itu akan membesar seperti itu. Jadi orang munafik itu sangat berbahaya. Jadi orang munafik bisa-bisa jadi musuh dalam selimut seperti itu. Musuh dalam misalnya di dalam kelompok atau tim atau selain itu sangat berbahaya. Dan balasan dari orang-orang munafik itu apa? Balasan terbesarnya itu di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam neraka, di dasar neraka ya, sampai kerak-keraknya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya ada di neraka yang paling dalam, yang paling dasar. Yang paling istilahnya yang siksaan neraka paling ringan itu aja seperti yang dirasakan oleh Abu Thalib apabila dia dipakaikan sendal ya, sendal dari neraka, tapi yang mendidih otaknya. Nah, itu siksaan yang paling ringan. Nah, ini orang munafik disiksa di neraka yang paling dalam. Ya. Bagaimana dasarnya siksaan neraka tersebut? Jadi kita sebagai orang Islam hindarilah sifat-sifat kemunafikan itu. Ya. Dan sebaiknya selayaknya bagi kita untuk selalu bersikap jujur dan selalu berusaha untuk menepati janji. Ya. Jadi kalau janji ya hati-hati. Kalau memang masih ragu-ragu apakah mau menepatinya atau kira-kira bisa atau enggak seperti itu misalnya, bilang insya Allah ya, insya Allah. Karena kita nggak tahu besok ini kita masih di hidup atau enggak, apakah mampu atau enggak seperti itu. Makanya kita disyariatkan untuk apa? Insya Allah kita berjanji seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.